nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, hidup ini seperti sebuah koin. Ada dua sisi baik dan sisi buruk, sisi gelap dan sisi terang. Dalam hidup kita sering menghadapi dua hal ini, sisi baik dan sisi buruk. Terkadang dalam hidup kita ada saja orang-orang yang menerima kita, yang menghargai kita. Tetapi ada juga orang-orang yang membenci kita, menilai kita buruk meskipun apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan aturan. Dalam dunia pekerjaan misalnya, pernah suatu hari ada seorang bernama Mira. Mira adalah pegawai baru di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu ada sekretaris yang bernama Tini. Maka Mira berkenalan dengan Tini. Dalam perjalanan waktu, Mira bekerja dengan baik, dan Tini, karena selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang baru, akhirnya ia tidak fokus lagi pada pekerjaannya. Ia pun mencari cara untuk menjatuhkan Mira. Bahkan ia pun pergi ke dukun agar dukun itu membantu memperlancar pekerjaannya dan menghambat pekerjaan Mira. Pada suatu hari Mira sering sakit-sakitan dan ia tidak bisa bekerja dengan baik, padahal ia sudah mencapai puncak tertinggi sebagai seorang karyawan. Jika ia berhasil melakukan satu pekerjaan lagi, maka Mira akan menggantikan peran dari Tini sebagai sekretaris di perusahaan itu. Namun Mira jatuh sakit. Ia sudah pergi ke dokter dan tidak bisa disembuhkan. Setiap malam ia tidak bisa tidur. Akibatnya ia lelah saat bekerja. Ia pun memutuskan untuk menelpon ibunya. Mira yang bekerja di Jakarta menelpon ibunya di Jogja. "Ibu, saya sedang sakit." "Sakit apa?" kata ibunya. "Saya tidak tahu, Ibu, setiap malam saya tidak bisa tidur. Saya sudah berdoa tetapi saya juga tidak bisa tidur.
Saya sudah pergi ke dokter dan saya juga tidak mendapatkan obat yang baik. Kata dokter, kamu tidak punya penyakit apa-apa. Lalu ibunya menyarankan bahwa, Mira, bacalah kitab suci. Kamu bisa menemukan ayat apa saja yang menguatkanmu, lalu tidurlah. Perlahan-lahan Mira melakukan itu. Setiap malam sebelum tidur ia membaca kitab suci. Dan akhirnya dia bisa sembuh. Bahkan ibunya menyarankan agar ia pun dalam sela-sela waktu di kantor, bacalah kitab suci. Mira membawa kitab suci itu ke kantornya dan menyimpannya dalam sebuah laci di meja kerjanya. Mira pun lancar, semakin baik dan bekerja seperti biasa. Tiba-tiba pada suatu hari, Tini berteriak dari ruangan kerjanya. Ia merasa sakit dan ia pun berteriak-teriak di ruangannya. Mira yang sedang ada di meja kerjanya pergi kepada Tini dan bertugas mau membantu Tini untuk keluar dari rasa sakitnya. Tetapi Tini berteriak dan Mira kaget apa yang sedang diteriakinya. Akhirnya Tini pun menangis dan memeluk Mira. Maaf Mira, maafkan saya. Kenapa, kata Mira? Tini menjawab, saya sebenarnya iri denganmu. Kamu masih muda, baru saja kerja di perusahaan ini, tapi sudah menunjukkan kualitas yang baik dan perusahaan kita maju. Saya tidak mau kamu menggantikan saya. Saya iri kepadamu, maka saya menggunakan cara-cara yang kotor. Saya pergi ke dukun dan melakukan aksi agar kamu sakit-sakitan. Namun pada hari ini saya tidak bisa melakukan aksi itu karena dari meja kerjamu saya melihat ada sesuatu yang bercahaya. Coba kamu ambil apa yang ada di mejamu. Mira mengambil kitab suci itu dan menunjukkan kepada Tini. Iya Mira, inilah yang membuat saya kalah karena kamu sungguh percaya kepada Tuhan. Maafkan saya yang sudah iri dan salah menilaimu. Umat beriman yang terkasih, inilah efek, inilah dampak, akibat ketika orang iri melihat orang lain. Ia menganggap orang lain rendah. Ia menganggap orang lain tidak berguna karena ia tidak mau menerima keadaan yang ada. Dalam Injil hari ini pun kita bisa mendengarkan dengan baik bahwa orang-orang Yahudi, mereka mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi Yesus berkata, sudah banyak pekerjaan baik yang dilakukan oleh Yesus yang ditunjukkan kepada mereka. Tetapi kenapa kamu masih mau melempari aku dengan batu? Lalu mereka menjawab, bukan karena perbuatan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Sebenarnya ini adalah alasan yang dibuat-buat karena mereka iri melihat Yesus. Yesus banyak pengikutnya, disukai banyak orang karena ia tidak hanya berkata-kata tetapi juga melakukan kebaikan kepada orang lain. Ketika orang tidak mampu melakukan sesuatu yang disukai oleh banyak orang dan ia melihat orang lain lebih sukses, maka timbullah rasa iri. Umat beriman yang terkasih, iri menjadi penyakit di zaman ini. Karena iri orang bisa melakukan sesuatu yang mencelakakan orang lain. Karena iri orang bisa membenci, orang bisa melakukan cara-cara yang keji seperti yang dilakukan oleh Tini tadi. Mari umat beriman yang terkasih, mari kita lebih mengisi masa-masa menjelang pekan suci ini dengan lebih banyak mensyukuri hidup ini. Jangan saja melihat keburukan orang lain. Jangan selalu suka membanding-bandingkan hidup saya dengan hidup orang lain. Syukurilah apa yang ada. Terimalah yang kita punya. Perbedaan, ketidaksepahaman justru seharusnya memperkaya kita, bukan menjadi perlombaan, bukan menjadi saingan kita.
Bukankah sebuah band akan lebih baik jika ada begitu banyak alat musik, dan itu akan menciptakan harmoni yang sangat indah? Kita pun seharusnya berpikir, memandang bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan adalah berkat bagi kita. Mari kita semakin merenungkan masa menjelang pekan suci ini sebagai masa untuk kita berbenah diri, untuk bertobat, dan mau untuk mengubah pikiran-pikiran kita yang suka membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya mengisi hidup kami dengan negative thinking terhadap orang lain. Buatlah kami untuk selalu positive thinking terhadap orang lain, bahkan terhadap orang-orang yang membenci kami. Semoga kami dapat belajar dari Yesus yang selalu bersikap adil dan tidak membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Engkaulah pengantara kami ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat bekerja dan sampai jumpa.